Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Social Media Marketing Strategi in TikTok and Instagram Reels. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab yang berjudul Membangun Strategi Pemasaran pada Platform Sosial Media. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu teman-teman semua harus mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir ya. Karena pada akhir podcast ini nantinya akan ada kuis yang akan berguna untuk menambah nilai teman-teman semua dan juga menjadi pokok bahasan yang akan dibahas pada di kelas nantinya. So, stay tune. Oke, definisi strategi pemasaran modern. Apa sih strategi pemasaran modern? Strategi pemasaran modern merupakan strategi pemasaran yang menggunakan platform digital dan menitikberatkan pada konsumen yang sebagai pusat penentuan strategi. Kalau sebelumnya konten-konten itu menitikberatkan pada konten oriented, sekarang konten-konten mulai berkembang dengan mengikuti maunya konsumen. Jadi tidak lagi dengan maunya produsen, seperti itu. Perkembangan media sosial pada awal-awalnya itu media penyampaian informasi itu berupa isyarat. Jadi pada awal-awal manusia purba itu orang-orangnya itu berkomunikasi dengan sesamanya itu menggunakan isyarat. Lalu berkembang lagi menjadi aksara dan simbol, lalu menjadi tulisan, lalu berkembang lagi melalui media visual berupa gambar, foto, dan lain sebagainya. Lalu berkembang lagi ke media audio. Setelah itu jadilah audio visual. Nah, audio visual inilah yang menjadi cikal bakal daripada adanya platform digital. Dan platform digital ini yang menjadi cikal bakal akan lahirnya sebuah media sosial. Apa sih perbedaan daripada media audio visual dan media sosial? Media sosial itu dianggap lebih praktis karena platformnya sendiri di digital platform. Sedangkan media audiovisual itu lebih pada media elektronik. Contohnya pada televisi dan video player. Konten-konten pada media sosial itu mudah diakses sehingga praktis. Bisa diakses melalui handphone, bisa diakses melalui laptop, dan bisa diakses di mana saja. Sedangkan media elektronik atau media audiovisual itu harus memerlukan sebuah device yang sulit didapat dan juga sangat susah untuk dibawa-bawa seperti itu. Lalu konten-kontennya, kalau konten dari media sosial itu dia lebih mendalam dan luas dan juga tidak kaku. Artinya mengikuti daripada keinginan dari viewers. Berbeda dengan konten media elektronik atau televisi. Mereka tuh lebih cenderung mengikuti kemauan daripada produsen atau orang-orang yang menyajikan konten tersebut, bukan mengikuti maunya dari konsumen, seperti itu. Nah, perkembangan konten media sosial yang pertama itu berupa tulisan. Pada awal-awal adanya media sosial, konten-konten itu berupa tulisan. Kalau Anda semua ingat, ada sebuah sosial media yang bernama Friendster, lalu Facebook itu ada status-status seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu berkembang lagi menjadi gambar, konten-konten yang gambar. Mulai dari Instagram, lalu ada bisa upload foto di Facebook dan lain sebagainya. Lalu berkembang lagi ke konten video. Nah, konten video panjang ini bisa diakses di YouTube dan di beberapa sosial media lain. Lalu yang terakhir yang paling terkini adalah video pendek singkat. Nah, inilah yang menjadi fokus daripada mata kuliah ini tentang konten yang berbentuk video pendek singkat. Konsep strategi pemasaran modern itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada pemasaran merek, yang kedua ada pemasaran konten. Apa sih bedanya? Pemasaran merek itu fokus pada membangun citra merek, sedangkan pemasaran konten fokus membangun kepercayaan konsumen. Nah, yang paling bagus itu yang mana sih antara pemasaran merek apa pemasaran konten? Di era modern ini kita harus menggabungkan keduanya. Pemasaran merek dan pemasaran konten itu harus dijadikan satu. Sehingga nantinya akan membentuk sebuah konsepsi seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan peta customer journey pemasaran merek berbasis konten. Jadi kalau teman-teman itu ingin memasarkan suatu produk, itu harus yang paling efektif ya sekarang itu menggunakan konten sebagai media promosi teman-teman semua. Sehingga nantinya akan mendapatkan suatu kepercayaan dari konsumen yang akhirnya akan meningkatkan citra merek dari produk yang teman-teman promosikan. Lalu nanti dari citra merek yang tinggi itu diharapkan adanya suatu keterlibatan dari konsumen yang akhirnya berujung pada loyalitas. Loyalitas ini dapat berupa sebuah
kepercayaan pada konten, dan juga bisa berupa sebagai pembelian konten, pembelian produk, sorry. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengingatkan lagi buat teman-teman nih, di akhir podcast ini kan saya bilang tadi ada suatu kuis yang harus diselesaikan oleh teman-teman semua. Nah, ini merupakan link kuisnya. Ini berupa barcode, jadi teman-teman bisa scan yang menggunakan laptop, bisa scan lewat HP. Tapi teman-teman yang menonton podcast ini melalui handphone bisa mengklik link yang nanti akan di-copy di deskripsi dari video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.